Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ndenopi Kusmiati SPDI sebagai guru PAI di SMP Al-Fatah. Sekaligus saya mahasiswa PPG Darjabat 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil teaching saya yang dilakukan melalui pembelajaran dalam jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu, topik Bu, sakit. Sudah ada kabar dari wali kelas menembuskan ke ketua kelas topik kenapa tidak hadir? Mencret Bu. Oh, ada surat ya pemberitahuannya. Baik. Mohon kiranya anak-anak hebat semuanya, karena kita akan berjelajah nih, menjelajahi dunia dengan ilmu pengetahuan. Kita akan bersenang-senang dengan ilmu pengetahuan. Mohon kiranya anak-anak semuanya dapat menyamankan dulu duduknya, pecinya tolong dirapihkan, karena Allah itu suka keindahan. Nah, baik, untuk Wawan dirapikan duluan ya. Kemudian Titin boleh dirapikan terlebih dahulu. Nah, silakan sebelum kita memulai, karena tidak akan mungkin kita nyampai ilmu kita kalau tidak kita nyaman terlebih dahulu. Kelas sudah cukup bersih. Boleh dilihat ke atas dulu? Boleh. Ke samping kanan teman kamu beri senyuman terindah. Silakan sebelah kirinya juga. Lihat ke bawah. Silakan dilihat. Ada sampah tidak? Ada sampah? Oh, tidak ada sampah. Oke, baik. Silakan dikeluarkan buku pelajarannya. Kemudian juga alat tulis yang sewajarnya memang kita gunakan untuk pembelajaran PAI pada kali ini. Sebelum kita memulai, tidak ada kata yang lebih dahsyat dari doa. Karena doa merubah segalanya. Untuk itu, saya minta ketua kelasnya, kelas 7 ini siapa ketua kelasnya? Bani, Bu. Bani, baik Bani, silakan untuk memulai pembelajaran yang indah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Kesuksesan setiap orang memiliki dengan suksesnya masing-masing. Yuk, silakan dipimpin dulu doanya. Bani. Bani lagi ke toilet, Bu. Ada wakilnya tuh, Wakilnya Wawan. aja, Wawan, Bu. Baik, wakilnya. Ya, Wawan, Bu. Wawan ya, Wawan aktif sekali di OSIS ternyata. Silakan Wawan, dipimpin dulu doanya. Baik, bersama-sama sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Tentunya ini membuka peluang untuk kecerdasan kita dan kesuksesan kita. Anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah, kita akan bersenang-senang sama-sama dalam pelajaran PAI kali ini. Kita tidak bisa jauh dari ilmu pendidikan agama Islam yang mendasari keimanan kita. Di pekan yang lalu tentunya kita sudah belajar sama-sama tentang kandungan surat An-Nahl. Insya Allah semuanya pada paham ya? Karena kita akan memasuki materi, ya kita tentunya akan memasuki mata pelajaran yang baru dengan mata pelajaran PAI dengan bab yang baru, yaitu kita akan belajar di bab kedua ini meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ibu lihat di absen ini namanya bagus-bagus ya, namanya bagus-bagus. Ada Ica Aisyah, tidak Ica Aisyah, apa artinya Ica Aisyah? Apa Bu? Apa nama Ica Aisyah arti itu? Itu apa Bu ya? Dan nanya dulu Bu ya sama mama aku ya. Kalau Lukman, nama arti itu Lukman itu apa? Lukman itu manusia, Bu.
Iya, Luqman, betul. Bahkan diceritakan dalam surat ya, di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Kemudian ada nama Bani Hasan. Apa artinya Bani Hasan? Keturunan baik. Ya tuh. Masya Allah, tidak mungkin orang tua kalian memberikan nama indah. Pasti ada makna tersendiri. Seperti halnya yang akan Ibu bahas pada pekan kali ini, yaitu membahas tentang Asmaul Husna. Di tujuan pembelajaran pada pekan hari ini, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran TP yang Ibu angkat. Yang pertama, melalui pembelajaran recovery, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yaitu pada pembelajaran kali ini kita membahas Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, nanti Ibu akan memberikan beberapa soal yang tentunya kalian diskusikan bersama. Ibu harapkan kalian dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan dapat menjadi pendengar yang baik serta visioner. Yang ketiga, kalian akan Ibu mintakan membuat proyek, yaitu berupa produk, berupa karya. Kalian akan dapat membuat karya mengenai sifat beriman kepada Allah itu melalui Asmaul Husna sesuai dengan minat dan kesukaan masing-masing. Karya di sini kalau lebih spesifik, kalian akan membuat poster tentang Asmaul Husna. Itu tujuan pembelajaran kita dalam pembahasan Asmaul Husna. Sebelumnya tentu kalian udah mengetahui yang di SD-nya sudah tahu Asmaul Husna, sudah mendengar, bahkan Ibu sering mendengar kalau kalian sehabis sholat duha selalu membacakan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Coba, Luqman, apa Asmaul Husna? Asmaul Husna itu Bu dari bahasa Arab, yaitu asma. Dalam bahasa Indonesia bermakna nama, sedangkan husna bermakna baik. Jadi Asmaul Husna nama-nama yang baik bagi Allah, Bu. Masya Allah, anak hebat luar biasa. Sukses ya Lukman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memiliki nama yang indah. Itu adalah sebutan dan juga gelar bagi Allah dalam Asmaul Husna. Nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, kita ketahui ada berapa sih sebetulnya Asmaul Husna itu? 99. 99, Bu. Ada Guru. 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf dijelaskan. Ibu minta bantuannya kepada Muhdi. Muhdi hadir kan? Silahkan dibacakan Muhdi. Hadir. Firman Allah surat Al-A'raf itu dibacakan Muhdi, beserta artinya ya, biar teman-temannya paham juga. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'i sayuzzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya Bu, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu Bu ya. Masya Allah, terima kasih ya. Semoga pahala memberkahi kita semua, terkhusus yang membaca. Yang mendengarkan juga dapat pahala. Itulah Allah memperkenalkan dan menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Kita akan membahas satu persatu tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim berasal dari kata al-ilmu, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui baik yang tampak ataupun yang gaib. Karena memang pengetahuan Allah itu sangatlah luas, tidak terbatas baik ruang atau waktu. Bukti bahwa Allah memiliki sifat al-alim ini dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat ke-6. Coba silakan minta tolong Sarmani yang sudah ya kemarin habis mengikuti lomba Qori terbaik ya. Silakan
biar teman-temannya bisa mendengar suara indahnya Salmani. Bu, maaf kacamatanya ketinggalan Bu di rumah. Oh, Nggak bisa gitu. kebaca, nggak kelihatan Bu. Oh, baik. Mm-mm. Coba yang Iya. agak muda silakan diganti sama Muhaimin. Muhaimin. Tuh lagi rapat itu Bu kayaknya apa? PKB ya, Mohaimin Iskandar Bu. Oh, baik, baik. Yang perempuannya sepertinya silahkan Titin. Titin boleh dibantu dibacakan dulu Al-Alim ini dalilnya. 5 menit lagi. Silakan Titin, boleh terjemahannya juga. Silakan Titin. Ibu nggak jelas tulisannya. Ibu saya aja, Bu. Oh, baik. Silakan Mudi. Nanti kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Wa hazu qaumuhu qalang. Apa tuh, Bu? Kelihatan, Bu. Juni Qala atuhazzuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Shadaqallahul azim. Itu, Bu. Terima kasih ya. Tuh, di situ artinya jelas. Dan kaumnya membantahnya. Ya Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Seperti itu Al-Alim. Anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Ini ada contoh penerapan bagaimana peneladanan dari sifat Al-Alim. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dengan mewujudkan rasa percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah. Kita tentunya berbangga hati karena bedanya makhluk, kita beda dengan makhluk yang lain adalah memiliki akal. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, kita memberikan yang terbaik dengan rasa percaya diri dengan ilmu yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Yang kedua apa? Silakan Ica. Contoh penerapan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari apa, Ca? Contohnya. Percaya diri itu, Bu. Jadi kalau misalkan ini nih THB kalau nggak ujian, jadi jangan nyontek, Bu. Iya, betul. Percaya diri itu tidak hanya untuk tampil, public speaking atau apa, tapi dalam kita melaksanakan tes sumatif, tes tertulis Iya. pun memang harus percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Itu. Yang keduanya tentunya tekun dalam belajar terhadap sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Inilah yang menjadi landasan keimanan kita. Agama memberikan keindahan kepada kita yang menjadi batasan-batasan, semuanya diatur dalam agama. Terlebih kita sebagai muslim dan muslimah, kita harus berbangga. Itu selanjutnya. Selanjutnya kita adalah Al-Khabir. Al-Khabir apa? Ada yang sudah mendengar, tentu sudah mengetahui. Maha memberitahu, Bu. Betul, Ica. Terima kasih. Al-Khabir artinya memberitahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk yang memang tidak bisa terhitung dengan berbagai bentuk, ragam, semuanya diketahui oleh Allah dengan detail. Sedetail apapun, penuh kecermatan, penuh kewaspadaan, baik yang lahir ataupun batin, semuanya Allah ketahui. Kemudian Allah beritahu dengan ilmu yang tadi Allah berikan kepada kita ya. Al-Quran sebagai kalam Allah memberikan informasi. Informasi kita dapat mengetahui peristiwa orang terdahulu dengan Al-Quran. Di Al-Quran jelas sekali banyak dijelaskan sejarah-sejarah para nabi, informasi, kisah-kisah, bahkan peristiwa-peristiwa, gambaran secara eksplisit tentang peristiwa kiamat, akhirat, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 14. Silakan dibacakan bunyi firmannya
oleh Dede. Dede, silakan Dede. Dedenya lagi tidur, Bu. Kecapean Lukman. kayaknya. Lukman yang lagi dari tadi menyimak. Silakan Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Yo, sekalian artinya Lukman apa biar teman-temannya Yang paham? artinya, apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, maha mengetahui. Ya, Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Iya, itu ada Al-Khabir. Lalu bagaimanakah penerapan contoh dari sifat Asmaul Husna Al-Khabir ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Allah memberitahu ilmu kepada kita, yaitu contohnya satu, apa Lilis? Merasa rendah diri, Bu. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Silakan yang belum menjawab nih, yang lagi di belakang tentunya, yang duduknya di belakang, silakan Wawan. Waktunya Apa sudah contoh habis. penerapan Al-Khabir? Iya, anak-anak contoh penerapan Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah berbagi informasi, pengetahuan, dan teliti dalam mengerjakan soal. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita dalam menjelajahi ilmu ini. Nanti kita akan bertemu di pekan Ih, selanjutnya. Ibu, Tentunya terasa. kita berbangga masih bisa menuntut ilmu. Kalian luar biasa karena kalian hebat. Ya Nak ya, di tugas selanjutnya nanti kalian akan ada pembagian kelompok dan akan membuat poster. Jadi mohon nanti anak-anak yang belum hadir pun dikabarkan ya, kita akan membuat poster secara Iya, Ibu. ya Nak ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak bisa merubah masa lalu, Nak. Tapi kita bisa mempersiapkan masa depan yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Beri aplaus untuk kita semua yang telah belajar pada hari ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini bagaimana? Senang? Hari ini senang? Senang banget, Senang, Bu, senang. Alhamdulillah. Senang, Ada yang Bu. sebelum ditutup nih, sebelum ditutup dengan doa, ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan? Tidak Faham? ada, Bu. Paham, Bu. Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ada. Terima kasih. Bu, posternya dikumpulin kapan, Bu? Iya, iya Nak. Posternya kapan dikumpulinnya? Kita akan membawa dulu perlengkapannya. Nanti akan Ibu jelaskan pembagian kelompoknya beserta poster yang cara pembuatannya tekniknya ya. Karena iya, dari Bu. pembuatan produk baru nanti kita ada penugasan cara LKPD tertulis. Itu ya. Jelas ya? Jelas, Baik. Bu. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat.